Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohatul Kolbi, semester 1 Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan dengan materi polusi di sekitar lingkungan. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian lingkungan. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan sistem yang kompleks yang berada di luar individu yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu organisme. Kesatuan dengan semua benda, daya keadaan, dan semua makhluk termasuk di dalamnya, manusia dan perilakunya. Suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik dan mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, serta mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran disebut juga dengan polusi terjadi karena adanya bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan berdasarkan jenisnya. Pencemaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, polusi udara. Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Bentuk pencemaran udara bermacam-macam. Ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk partikel cair atau padat. Yang pertama, polusi udara berbentuk gas. Beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. 2. Udara yang berbentuk gas adalah karbon dioksida. Kadar CO2 yang terlampau tinggi di udara dapat menyebabkan suhu udara di permukaan bumi meningkat dan dapat mengganggu sistem pernapasan. Dan kedua, polusi air. Polusi air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran polusi. Air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofifikasi di dalam tata kehidupan manusia. Air juga memegang peranan penting antara lain untuk minum, masak, mencuci, dan mandi. Di samping itu juga air banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah polusi tanah. Polusi tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, zat kimia atau limbah air, limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Dan keempat adalah polusi suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Pencemaran suara cukup menjadi ancaman serius bagi kualitas lingkungan
Sumber pencemaran suara adalah kebisingan, yaitu bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Suara dengan intensitas tinggi seperti yang dikeluarkan oleh banyak mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang, bila berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat mengganggu manusia, bahkan menyebabkan cacat pendengaran yang permanen. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari adanya suara bising yang disebabkan oleh suara mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.